Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di Ruang Aura. Terima kasih yang udah datang di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Teman-teman, ini saya lagi cuci labu siam yang udah dipotong-potong. Kemudian saya juga udah persiapkan semua bumbunya. Jadi kali ini saya kepengen masak labu siam dicampur sama tahu kulit disantenin gitu teman-teman. Tadinya saya bingung pengen ditumis gitu ya. Kalau saya sih kepengennya makan labu siam tumis sama goreng tahu ditepungin gitu. Terus sama telur ya. Pokoknya masaknya yang gampang aja gitu, nggak ribet ya teman-teman. Tapi ternyata pas tanya anak-anak kepengennya labu siamnya tuh disantenin gitu teman-teman. Nah, ini bumbunya udah saya cuci semua ya. Bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah ya. Kemudian dihaluskan. Nah, kalau udah tinggal ditumis aja. Saya pakainya minyak sedikit aja gitu teman-teman ya. Ditumis-tumis sampai wangi, sampai pokoknya agak menyusut airnya, karena tadi pas menghaluskan ditambahin pakai air sedikit gitu ya. Kemudian tambahkan aromatik, lengkuas, daun salam, dan serai gitu teman-teman. Terus ini saya tambahkan pakai kencur bubuk sedikit aja ya, karena saya nggak ada kencur yang asli teman-teman. Kemudian ini saya masukkan labu siamnya, ditumis-tumis dulu ya supaya bumbunya tuh menyerap ya teman-teman. Kemudian masukkan tahu kulit yang udah dipotong-potong. Udah diaduk-aduk aja seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kemudian tambahkan air ya. Airnya itu yang banyak karena ini tuh nanti saya tambahkan pakai fiber cream sebagai pengganti santan. Kemudian masukkan penyedap, garam, dan gula aren. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Jadi masaknya tuh yang gampang-gampang aja gitu, yang satset ya. Terus ini saya mau bikin telur dadar ya teman-teman. Cuman telur dadarnya itu saya tambahin pakai bawang merah, kemudian cabai merah juga, dan gak ketinggalan tambahkan pakai daun bawang iris. Jadi kalau bikin telur dadar itu ditambahin seperti ini rasanya lebih enak ya. Terus gorengnya itu yang berantakan gitu teman-teman. Ini saya pakainya 4 telur aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kurang ya gampang tinggal goreng lagi gitu. Jadi kenapa saya seneng banget sama telur dadar ya, karena nggak ngebosenin gitu ya. Tapi kalau telur yang bulat itu saya udah bosen banget, apalagi kalau rasa putih telurnya kayak udah enek banget. Karena dulu tuh saya kan pas diet rajin makan putih telur, jadi sekarang kayak udah nggak suka gitu loh teman-teman. Nah, itu udah saya tambahkan fiber cream ya, jadi saya nggak pakai santan yang asli, hanya pakai fiber cream aja. Kemudian ini saya mau goreng telurnya teman-teman. Jadi goreng telurnya ya didadar aja seperti ini ya, tidak digulung-gulung ala-ala Korea gitu. Pokoknya ya menu rumahan deso ya kayak gini ya teman-teman. Udah dibalik aja seperti ini, jadi memang sengaja berantakan gitu. Jadi saya kalau lihat telur dadar yang berantakan itu justru bikin nafsu makan sih kalau saya ya teman-teman ya. Terus dipotong-potong aja seperti ini, jadi nggak terlalu gede gitu ya, gampang. Kalau kepengen makan telurnya 3 potong sekalian ya nggak apa-apa, makan satu nggak apa-apa, pokoknya terserah aja gitu. Jadi ini untuk telur sekali makan ya. Kemudian ada sisaan minyak gorengnya, ini untuk bikin sambal. Jadi tomat, bawang merah, bawang putih, cabai, ada daun jeruk juga. Kemudian terasi itu saya goreng jadi satu teman-teman. Kemudian ditambahkan pakai penyedap, pakai garam dan pakai gula merah ya. Jadi penyedapnya opsional, kalau teman-teman nggak suka penyedap juga nggak masalah ya. Tapi kalau saya sambal itu kayaknya nggak enak kalau nggak pakai penyedap ya teman-teman. Pakainya sedikit aja gitu supaya gurih ya. Tapi katanya sih lebih sehat nggak pakai penyedap. Dan masakannya kayak gini aja teman-teman. Sambalnya juga seperti ini, mantep banget rasanya tuh, pedas, manis, gurih. Jadi kayak model sambal lamongan gitu ya teman-teman. Cuman kalau sambal lamongan kan terlalu manis, kalau ini nggak manis banget gitu ya, hanya lamat-lamat. Karena nggak ada kerupuk, jadi saya pakainya pakai kacang ya. Alhamdulillah seperti ini aja masakan saya kali ini ya teman-teman. Ya meskipun warna menunya tuh kurang cerah gitu ya, nggak ada hijau-hijaunya, tapi itu sudah ada sayur labu siam ya. Cuman ya gitu deh, pokoknya kalau makan tidak kelihatan
warna hijau kayak kurang menarik sih sebenarnya ya, tapi ya tetap alhamdulillah aja lah itu masih bisa dimakan dan rasanya juga enak. Oke lanjut ya, ini kegiatan saya di siang hari. Saya mau merapikan kamar depan dulu dan mau ganti spray karena spraynya itu udah nggak nyaman dipakai teman-teman. Udah lama juga gitu ya. Kalau untuk jadwal ganti spray itu nggak tentu ya. Pokoknya kalau kira-kira belum sampai seminggu, tapi rasanya kayak sudah tidak halus ataupun pokoknya nggak nyaman aja, udah langsung diganti aja gitu teman-teman ya. Dan ini saya ganti spraynya tuh seperti biasa spray yang jadul-jadul ya. Sebenarnya ada spray yang motifnya tuh cantik-cantik gitu, warnanya juga cerah, cuman kayak masih baru, belum buluk gitu, saya kurang nyaman aja gitu teman-teman ya. Jadinya yang nggak bakalan buluk kalau nggak dipakai-pakai ya teman-teman ya. Saya pakainya yang itu-itu aja. Yang penting tuh nyaman lah dipakai. Seperti biasa, yang paling setia nemenin mamahnya beberes yaitu Mas Dudul, yang paling ganteng di dunia. Anak kesayangan ini teman-teman. Jadi kalau mamahnya lagi masak ya nungguinnya kadang-kadang di dapur, tapi kalau mamahnya lagi beberes ya di depan gitu. Dan biasanya kalau siang hari itu kan kucing suka tidur ya, kalau malam hari dia biasanya malah main ya teman-teman ya. Lanjut, kasurnya udah rapi, udah bersih gitu ya. Ini saya mau merapikan mejanya ya teman-teman. Terus saya juga mau lap-lap cermin lemari gitu, karena sekalian aja kalau beberes kamar ya semuanya dibersihin gitu. Terus ini saya tutup dulu pintunya karena pintu depan mau saya buka ya. Dan kebetulan Mas Dudulnya lagi bobo anteng, jadi ya udahlah tutup aja gitu sekalian. Saya kan mau membersihkan kaca supaya nggak gerah juga kalau pintunya dibuka. Pokoknya sejak adopsi Mas Dudul itu dan saya itu melarang Mas Dudulnya main keluar rumah gitu ya tiap hari. Jadi lebih sering pintu dan jendela itu tertutup seperti ini. Tapi kalau Mas Dudulnya lagi bobo ya dibuka gitu teman-teman. Karena saya nggak mau nanti dia tuh mainnya jauh-jauh terus kotor gitulah. Makanya kadang-kadang saya mikir-mikir kok overprotective banget ya hanya sama kucing. Tapi karena Mas Dudulnya kan kadang-kadang suka naik ke sofa, terus suka saya gendong, takutnya nanti kotor gitu loh teman-teman. Terus nanti ada virus ataupun kena kutu dan lain sebagainya ya. Jadi lebih baik di rumah aja demi menjaga kebersihan gitu. Oh ya, tadi saya sudah membersihkan tralis sama kaca jendela ya. Jadi saya hanya membersihkan kaca jendela di bagian ruang tamu aja. Di bagian kamar belum saya bersihin ya teman-teman. Nah kalau udah lanjut saya bersihin sofa menggunakan vakum aja. Karena kemarin tuh udah saya cas. Biasanya kalau pakai vakum seperti ini yang model dicas tuh suka lupa ngecasnya aja sih sebenarnya ya teman-teman. Memang harus rajin ngecas ya habis dipakai. Karena vakum ini kan nggak mahal, harganya murah ya, hanya 200 ribuan. Tapi menurut saya sih fungsinya lumayan banget ya, bisa ngangkat debu yang nyelip-nyelip ya seperti ini. Makanya ini nggak saya lap menggunakan kanebo ya, biar saya vakum aja. Karena di ujung-ujung itu biar kesedot gitu loh teman-teman. Dan itu karena saya teledor sering jatuh, akhirnya agak kendor ya pegangannya. Makanya saya megangnya tuh bukan di handle-nya, agak ke bawah gitu, tapi masih berfungsi dengan baik teman-teman. Nah waktu pemakaian vakum ini kan kurang lebih saya membersihkan rumah seluruhnya gitu ya. Udah mulai melemah jadi harus dicas lagi, tapi ya lumayan. Seluruh ruangan ya, lantai sama ngevakum perabotan itu sekali cas gitu loh teman-teman. Jadi nanti kalau udah mulai lemah sedotannya dicas lagi. Nah itu yang kadang-kadang saya tuh lupa ngecasnya, makanya pas mau pakai lagi udah nggak nyala gitu. Ya namanya vakum murahan teman-teman ya, tapi menurut saya sih sangat membantu ya bagi kayak saya yang baru mampu beli yang low budget gitu. Mudah-mudahan sih ada rezeki beli vakum yang lebih baik ya, lebih bagus. Tapi adanya ini ya alhamdulillah. Dan teman-teman bisa lihat tuh kotorannya banyak banget ya. Sedotannya tuh lumayan loh, lumayan kenceng ya. Tuh ini tuh hanya untuk perabotan yang di depan aja debunya bisa segini ya. Apalagi kalau misalkan hanya dilap itu kayaknya kan nggak bisa sampai
sela-selanya itu keangkat ya. Tapi menggunakan vakum yang seperti ini dengan yang low budget gitu, harganya murah, ya lumayan lah, membantu banget. Karena vakumnya masih bisa kepakai untuk lantai, jadi sekalian aja lantainya juga saya vakum aja ya teman-teman. Terus ini tinggal diganti aja, bisa dilepas pasang tergantung dari fungsinya, kegunaannya untuk mau ngevakum apa gitu. Karena tadi saya pakai vakum yang untuk sofa, jadi diganti ininya teman-teman, apa sih namanya, yang untuk nyedot gitulah. Kalau lantai ini kan lebar ya bawahnya. Nah, kalau yang tadi kan hitam-hitam gitu kan, yang kecil, yang bisa menjangkau untuk sela-sela gitu. Dan ini kemungkinan bisa sampai ke dapur nih teman-teman. Jadi nanti setelah ngevakum seluruh ruangan, langsung saya cas lagi supaya nggak kelupaan gitu. Nih, tadi kan ada kertas atau kardus yang sobek-sobek ini ya. Teman-teman bisa lihat, bisa langsung keangkat ya, kesedot. Ya alhamdulillah banget lah. Nggak perlu beli mahal-mahal, tapi fungsinya itu bagus teman-teman. Cuman ya hati-hati, kadang-kadang suka jatuh. Nanti kayak saya agak pecah dikit, jadinya tidak ngekrep gitu loh, tidak kenceng handlenya teman-teman. Jadi memang megangnya tuh jangan di pas handlenya atasnya, di bagian bawahnya aja dipegangin supaya nggak lepas. Tapi kalau teman-teman masih baru ataupun nggak pernah jatuh ya aman sih, karena saya kan teledor, kadang-kadang suka kesenggol, jatuh. Ya udah akhirnya agak bengkang dikit gitu loh teman-teman. Apa ya namanya, pokoknya di bagian handle sama di bagian yang wadah untuk nampung sampahnya itu tuh agak lepas sedikit, jadinya kendor. Oke, udah bersihin di dalam rumah ya. Ini saya lanjut mau angkatin jemuran. Karena kalau nyuci baju kemudian paginya langsung dijemur, itu tuh hanya 2 jam udah langsung kering. Apalagi ini tuh pas lagi tidak hujan. Biasanya di tempat saya setiap hari hujan teman-teman, entah itu pagi, siang, sore, malah kadang malam ya. Nah sedihnya tuh kalau hujan malam biasanya suka mati lampu gitu loh, yang saya suka deg-degan gitu. Makanya kalau pas lagi tidur semuanya saya cas-casin, terus air juga saya isi penuh gitu ya. Karena saya kan nggak punya penampungan teman-teman, jadi kalau misalkan mati lampu ya agak repot sih. Setelah ini kayaknya saya juga mau nyuci baju lagi teman-teman, sekalian tadi kan nyuci spray ya yang barusan diganti, mumpung cuacanya tuh nggak hujan, biar tidak ada pekerjaan atau baju-baju kotor yang numpuk gitu ya. Dan ini terasnya juga sekalian saya sapu-sapu supaya bersih semua. Dan untuk urusan ngepel biar saya serahkan ke kakak aja, karena kakak tuh maulah kalau bantuin ngepel teman-teman. Dan ini saya juga jemur pasirnya Mas dulu supaya tidak ada bakteri ya, biar kering gitu. Dan saya juga merapikan sandal-sandal. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.